Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang kepekaan akan tuntunan Tuhan. Kita akan belajar dari hidup Yusuf. Bagaimana Yusuf menjadi orang yang sangat peka dengan tuntunan Tuhan. Mazmur 51 ayat ke-8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kebenaran dalam batin, bicara soal ketulusan. Orang-orang yang punya hati yang berintegritas, hati yang murni, hati yang tulus. Bahwa meskipun orang gak bisa lihat hatinya, dia tahu Tuhan lihat hatinya. Tuhan itu yang menguji setiap batin orang, katakan amin. Dan dia tahu segala niat di dalam hati kita. Orang yang hatinya murni, yang ada kebenaran di dalam batinnya, itu akan peka dengan Tuhan. Mereka akan hidup dituntun oleh hikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu bahwa setiap manusia diberikan yang namanya hati nurani oleh Tuhan. Anda sudah kenal Kristus atau belum? Saya percaya dari kecil Anda sudah tahu bahwa setiap kita punya hati nurani yang membuat kita merasa tidak nyaman ketika kita berbuat salah. Yang mengerti katakan amin. Hati nurani yang murni akan menjadi kompas bagi kita. Karena Roh Kudus yang diberikan Allah Bapa di dalam hati orang percaya berdiam di batin kita. Dan hati nurani yang murni merupakan kompas yang akan menuntun hidup kita. Saya kasih contoh. Kita bisa merasakan damai sejahtera dan tidak damai sejahtera. Kita akan merasakan tidak damai sejahtera ketika kita tuh berhubungan dengan orang yang salah. Kita punya pergaulan yang tidak sehat. Kita punya orang-orang yang dekat dengan kita itu toksik, membawa pengaruh yang buruk. Saya yakin Roh Kudus dalam batinmu akan membuat engkau tidak damai sejahtera. Yang pernah ngalamin itu angkat tangan. Oke, that's good, beberapa. Anda akan merasa tidak damai sejahtera ketika Anda berada di tempat yang tidak tepat bagi Anda. Satu kali ada leader ICI yang sempat kecewa dengan teman-teman pelayanan. Lalu dia diajak ke gereja lain. Padahal dia leader di gereja ICI. Nah, waktu dia pergi ke gereja lain itu, Roh Kudus menemplak batinnya. Ketika pendetanya khotbah, pendetanya malah menyadarkan dia lewat khotbahnya, tentu tanpa disadari oleh pendeta itu, untuk dia kembali ke rumahnya, yaitu di ICI. Ketika Anda berada di tempat yang jadi rumah bagi Anda bisa merasakan, this is my home. Ini rumah saya. Pernah Anda keluar kota terus Anda pulang ke rumah Anda, saya kasih tahu, biar hotel bintang 7, tetap home sweet home. Yang setuju katakan amin. Biarpun hotel mau semewah apa, pulang ke rumah sendiri itu lebih enak. You feel home. Roh Kudus akan membuat kita ngerasa gak nyaman ketika kita berada di tempat yang, enggak nih gue salah nih, kayaknya gue gak harus ada di sini. Pernah ya? Satu lagi, Roh Kudus tuh akan ngasih rasa ndak damai sejahtera ketika kita mulai ambil keputusan yang salah. Kita kayak langsung disadarin, wah gue salah nih. Saya tuh bersyukur loh, Tuhan tuh sangat baik. Katakan Tuhan baik. Bayangin ya, orang udah kenal Yesus ataupun belum, semua manusia diberi hati nurani. Itu keadilan Tuhan bukan? Karena terlepas dari orang sudah kenal Yesus atau belum, Tuhan itu punya satu kerinduan, punya hubungan sama manusia. Supaya dia bisa kasih tahu kita yang dia mau. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan, kita nyolong duit mama buat jajan, kita rasa salah. Kita mukul teman, kita bisa rasa salah. Kalau sampai gak rasa salah, berarti ada masalah dengan batin Anda. Mazmur 119 ayat 105.
Kita baca sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan dikatakan adalah pelita bagi kakiku. Zaman dulu bahasa Yahudi itu sepatunya kayak Aladin. Ujungnya ada tempat untuk pelita, untuk lilin gitu. Untuk mereka berjalan, itu mereka cuma bisa lihat lampu sejauh kaki mereka. Makanya firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita cuma bisa lihat sejauh pelita itu menyala. Dan Roh Kudus dalam batin kita selalu mengajar kita segala sesuatu. Ngingetin kita firman Tuhan. Di saat kita bikin salah, Roh Kudus gak pernah lelah menerangi mata hati kita. Supaya kita sadar, kamu udah salah jalan. Kamu salah jalan. Dan saya mau katakan gini, di dalam hidup kita, di dunia ini, yang penuh dengan godaan, cobaan, kejahatan, nafsu duniawi, keinginan duniawi, kita sangat membutuhkan kepekaan. Supaya kita mengenali tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Mari kita belajar yang pertama. Tuntunan Tuhan akan meluputkan kita dari mengambil keputusan yang keliru. Yusuf dikatakan firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 19a bahwa dia adalah seorang yang tulus hatinya. Karena hatinya tulus, hatinya murni, bersih. Yusuf tuh peka akan pimpinan suara Tuhan. Ketika Yusuf berniat menceraikan Maria tunangannya diam-diam karena tidak mau mencemarkan namanya, Tuhan menginterupsi keputusan Yusuf yang salah. Niatnya yang salah diinterupsi sama Tuhan. Saya kasih tahu, dalam hidup ini kita perlu Tuhan interupsi. Kita perlu paga interupsi Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita hampir bikin keputusan yang salah, tiba-tiba Tuhan cegah, Tuhan interupsi. Entah kita yang gak jadi atau orang lain yang gak jadi. Pernah ngalamin itu? Di dalam Matius 1 ayat 20, lihat bagaimana Tuhan membatalkan niat Yusuf yang salah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu menceraikan Maria diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sungguh-sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Yusuf hampir saja sudah berniat menceraikan Maria diam-diam, Tuhan interupsi. Dia dapat mimpi karena Tuhan bicara lewat banyak hal, salah satunya lewat mimpi. Malaikat mengingatkan dia untuk tidak menceraikan Maria. Saya kasih tahu, kalau Yusuf hatinya tidak murni, dia tidak akan peka. Justru itu dalam hidup kita perlu punya hati yang nurani, yang murni. Hati nurani yang bersih. Makanya firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada roh Allah yang berdiam di situ, yang akan terus menuntun hidup kita dari hari ke sehari. Kalau hatimu murni, Tuhan gampang bicara sama kamu. Nah, seringkali dalam hidup ini, kita tuh bisa bikin keputusan berdasarkan keadaan, berdasarkan pikiran yang salah, berdasarkan asumsi, berdasarkan penolakan-penolakan batin kita sendiri, berdasarkan inputan orang, dan belum tentu benar. Dan luar biasa gini, Roh Kudus itu yang bisa nasehatin kita, jangan lakukan. Saya pernah satu kali, ketika masih pacaran sama suami saya, kami sempat putus waktu SMA sekali, waktu mau nikah putus lagi sekali. Saya mungkin sudah pernah cerita, mungkin ada yang pernah dengar, saya pernah mau menikah sama Pastor Jojo 020202. Angka cantik ya, tanggal cantik. Itu saya batalin undangannya bulan Desember.
Jadi udah mau nikah kurang sebulan, saya batalin. Itu malu saudara. Undangan udah disebar, zaman dulu belum digital. Masih pakai kartu undangan. Saya batalin. Mama saya sudah booking tempat pesta di Pantai Mutiara. Tapi saya batalkan. Kemudian saya mulai dekat dengan orang lain. Saya sudah mulai enggak mau lagi sama Pastor Jojo. Saya pikir enggak lah. Saya harus berani mencoba dengan seseorang yang mungkin akan berat, saya harus coba lagi. Kebanyakan gini, kita kalau udah pacaran kelamaan, kita tuh gak mau putus karena malas memulai lagi. Saya sama Pastor Jojo pacaran 9 tahun, udah tahu jelek-jeleknya. Jadi malas kalau suruh jadian sama orang lain. Meskipun kanan kiri ada lah yang nembak-nembak gitu ya. Nah, kemudian begitu saya udah kekeh, udah kayaknya gak jadi nikah. Saya bilang, kalau gitu seterusnya gak usah aja. Saya tutup hati saya dan mulai dekat dengan orang lain. Manusia tuh lihat penampilan, betul nggak? Kita tuh pakai mata. Habis pakai apa Bu Heni? Akhirnya saya sempat dekat sama orang lain. Bahkan sempat pikir, kayaknya gue nikah sama yang ini aja nih. Kayaknya menjanjikan gitu loh. Tapi terjadi interupsi Roh Kudus. Di saat saya mulai dekat dengan orang lain itu, interupsi Roh Kudus luar biasa. Saya tuh dengar suara Tuhan begitu jelas. Kasih tahu saya, Heni, kalau kamu nikah sama orang itu, kamu mungkin bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu nikah sama Jojo, kamu akan menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Bayangin itu saya umur 24. Keren gak Tuhan itu? Saya tuh hampir, udah lupakan aja lah. Sama yang ini aja. Hampir salah saya, hampir nikah sama orang yang salah. Tapi Roh Kudus interupsi. Dan puji Tuhan, akhirnya saya gak jadi nikah sama orang lain, tetap nikahnya sama Pastor Jojo. Apa gak ada masalah setelah itu? Aduh, banyak. Nikah tahun pertama kayak neraka. Gak ada cinta. Kayaknya cinta udah bersayap. Kalau pacaran udah 9 tahun ya. Udah mati rasa. Saya sempat ngerasain nikah berapa tahun udah gak ada rasa sama suami saya. Dan saya sempat berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkan pernikahan kami. Bikin saya jatuh cinta lagi sama suami saya. Dan luar biasa loh. Tuhan itu sanggup memperbaharui kasih kita berdua. Dan saya sama Pastor Jojo dipulihkan. Gak cuma sekali, dipulihkan berkali-kali. Makanya kenapa saya banyak bicara soal hubungan kepada anak-anak muda, karena saya tidak mau orang Kristen itu kawin cerai. Harus dibimbing, harus dimentor. Yang sudah nikah pasti mengerti maksud saya. Oh, nikah tidak semudah cerita Cinderella. Karena Cinderella ceritanya selesai pas mereka dansa. Setelah itu Anda tidak tahu kan? Piring melayang, gelas pecah, Anda tidak tahu. Itu yang misteko jadi apa, udah hilang semua kayaknya. Dan satu kali lagi ketika di tengah pernikahan kami, anak-anak sudah ada. Saya sempat mau bercerai. Ini kisah sesungguhnya. Kami mau bercerai. Pasti Anda gak akan ngerti kenapa. Karena Anda pasti lihat sosok Pastor Jojo yang sangat baik seperti malaikat. Ya kan? Ibu Heni yang takut Tuhan, pasti pegang firman. Saya kasih tahu, makanya saya tidak pernah menghakimi orang. Karena semua orang bisa salah. Amin. Don't judge the book by the cover. Saya orang yang gak mudah menyerah. Tapi kalau saya sampai mau cerai, itu berarti sudah setengah mati rasanya. Nah, pada saat saya mau bercerai, saya udah gak peduli ada tangan pengharapan. Saya pengen bahagia. Itu cita-cita saya, bayangin. Saya pengen bahagia. Saya udah gak peduli apa kata orang. Saya udah siap deh. Anda tahu, interupsi Tuhan terjadi lagi. Tuhan bilang sama saya gini, kamu lihat gak ribuan anak di belakang kamu? Bagaimana dengan mereka? Kamu lihat gak ribuan jiwa-jiwa yang mendengarkan khotbah kalian berdua? Mereka akan jadi apa? Kamu akan membuat banyak orang kecewa sama Tuhan. Karena kamu gak bisa menghidupi firman. Saya kasih tahu,
saya ada di titik hari ini. Saya diajar Tuhan. Pada kenyataannya tidak semudah yang diceritakan orang. Saya pernah melewati itu. Tapi saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami masih sama-sama sampai hari ini. Dan melewati betapa sulitnya karakter kami berdua. Melewati betapa sulitnya tekanan dari sekeliling kami. Atas, kanan, kiri, dan bawah. Tapi kami tetap bertahan sampai hari ini. Dan kami bersyukur bahwa dari kesehari ke sehari, hubungan kami semakin lebih baik. Semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Kalau saya boleh jujur ngomong, kami hampir tidak pernah bertengkar. Keindahan rumah tangga tuh baru saya kecap. Itu di usia 40-an, bayangin. Ketika Tuhan mengubah saya, Tuhan mengubah suami saya. Banyak yang bilang sama saya gini, Bu Heni kenapa sih suka khotbahin perempuan? Karena perempuan tuh punya peranan. Perempuanlah yang punya kekuatan. Makanya kita penolong. Waktu saya dan Pastor Jojo hampir bercerai, yang Tuhan bicara itu saya harus berubah. Bukan bilang tunggu suami saya berubah. Tuhan bilang begini, perubahan harus dimulai dari kamu. Kamu harus belajar menghargai suami kamu. Kamu harus belajar bertunduk sama suami kamu. Apapun keluhan saya, tapi kan Tuhan, dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gitu. Tuhan bilang, kamu berubah dulu. Layani dia. Aduh, berat saudara. Tapi saya takut sama Tuhan. Akhirnya saya belajar bertobat. Buat apalah punya pelayanan yang hebat, kelihatan hebat di mimbar. Kalau hidup kita itu kayak kuburan, kata firman Tuhan. Penuh tulang belulang, penuh cacing, bau busuk. Gak berkenan sama Tuhan. Saya banyak dengar cerita. Ada orang dapat penglihatan di neraka. Yang masuk ke sana banyakan pendeta. Ya gue gak mau lah. Mendingan gue tobat duluan sebelum saya bikin Anda bertobat. Jadi saya mau kasih tahu, penting banget di hidup ini punya tuntunan Tuhan. Karena gak ada seorang pun kuat dan cukup berhikmat. Kita semua butuh kasih karunia Tuhan, yang butuh katakan amin. Kita butuh Tuhan tuntun kita. Pekerjaan kita gak mudah, tanggung jawab kita gak mudah, tekanan keluarga gak mudah, pernikahan gak mudah, ngurus anak butuh kasih karunia. Ibu-ibu bilang amin dong. Punya anak remaja tuh haleluya. Punya anak yang suka ngelawan orang tua itu bisa bikin kita halelupa. Lupa sudah semua. Dan yang terakhir, Tuhan pernah interupsi hidup saya. Ketika saya mau keluar dari panggilan. Saya udah pikir gue mau kerja sekuler aja deh. Capek jadi pendeta. Udah dihakimi terus sama orang gitu kan. Bayarannya kecil lagi dulu kalau khotbah. Saya kasih tahu ya. Profesionalisme di luar sana lebih menghargai daripada pelayanan di dalam gereja. Tapi saya bertobat. Karena panggilan itu pengabdian. Makanya kita gak pernah pasang tarif toh. Saya bertobat karena Roh Kudus selalu ingatin saya. Waktu saya mau keluar dari panggilan. Roh Kudus bilang gini sama saya. Bukankah kamu sudah berjanji dan bernasar bahwa kamu akan memberikan hidupmu untuk aku? Dan firman Tuhan berkata, tepatilah nazarmu. Dan saya pernah bernasar. Waktu saya hampir mati. Tahun 2008 waktu Excel lahir. Saya pendarahan hebat. Saya janji sama Tuhan. Bahwa kalau Tuhan kasih kesempatan saya hidup. Saya hanya mau hidup untuk Tuhan. Jadi hari ini hidup saya bukan milik saya, tapi milik Dia. Saya cuma hamba yang hanya mau melakukan apa yang Tuhan suruh saya. Bukan tentang apa yang saya mau, bukan tentang saya. Semua hanya bagi Dia. Amin. Mari jaga hati nuranimu murni. Supaya kamu peka dengan tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Supaya Dia menghindarkan kamu dari bikin keputusan yang keliru. Yang mau katakan amin. Yang kedua, tuntunan Tuhan akan meluputkan kita dari bahaya dan niat jahat orang. Anda ingat dalam kisah ketika bayi Yesus terancam dibunuh oleh Raja Herodes? Dalam Matius 2 ayat 13 kita baca sama-sama. Setelah orang-orang Majus itu berangkat,
Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bayangkan, kalau Yusuf tidak peka dengan tuntunan Tuhan, bayi Yesus bisa terbunuh. Saya pernah khotbah yang lalu, kalau Yusuf tidak taat, akan ada part 2 penyelamatan dunia. Misi penyelamatan dunia, part pertama gagal total karena Yusuf tidak taat. Bayangkan kalau Yusuf tidak peka, bayi Yesus terancam dibunuh. Saya kasih tahu, dalam hidup ini banyak sekali orang-orang di sekitar kita, mungkin partner bisnis kita, mungkin pasangan kita, orang-orang yang sebenarnya nggak tulus mengasihi kita. Bahkan mungkin ada teman-teman yang punya niat jahat sama kita. Karena itu kita perlu tuntunan Tuhan, katakan amin. Ingat, Yesus sudah memperingatkan kita tentang serigala-serigala berbulu domba dalam Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ingat ya, Yesus sudah kasih pesan. Makanya jangan selalu terpesona sama pendeta. Jangan terpesona sama hamba Tuhan. Matius 7, 21, 23. 3 tipe hamba Tuhan yang bisa saja salah satunya nabi palsu. Dengar baik. Anda sendiri harus peka sama Tuhan. Kalau Anda peka sama Tuhan, Anda tidak perlu kejar-kejar nubuatan. Kita harus menghargai nubuatan, tapi ujilah segala sesuatu, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan banyak nabi-nabi palsu yang bernubuat atas kehendak hatinya sendiri. Jangan selalu percaya kalau ada orang bilang gini, saya dapat penglihatan dari Tuhan bahwa kamu harus pindah ke kota A. Kalau kotanya itu kota besar Bali, Surabaya, mungkin Anda akan bilang, ya Tuhan aku taat. Kalau dia bilang gini, aku melihat Tuhan akan mengirim engkau ke sebuah pulau kecil terpencil di kepulauan Nabire sana, yang tak ada listrik, baru air juga susah. Kamu pindah kah? Bahasa Papua gak bisa ngomong, lu mau tinggal di sana. Saya kasih tahu, kita harus hati-hati, kata Yesus. Ada serigala-serigala yang berbulu domba. Orang-orang yang sebenarnya hatinya jahat kayak serigala, tapi kelihatan baik kayak malaikat. Yesus juga memperingatkan kita bahwa orang-orang tulus akan hidup di tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengar, tulus seperti merpati. Yang artinya apa? Hatimu harus tulus. Gak boleh ada niat jahat sama orang. Maka Tuhan akan menyelamatkan dan meluputkan kamu. Katakan amin. Hati manusia siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Karena itu kita perlu tuntunan Tuhan dan kita perlu belajar dengan peka dengan suara Tuhan. Tuhan selalu menuntun untuk kita tidak terlibat dengan orang yang salah. Barangkali dalam bisnis, Anda mungkin akan ketemu orang-orang yang membutuhkan uangmu. Lalu mereka ngajak Anda untuk kerjasama. Selalu bawa dalam doa. Jangan pakai kekuatan manusia. Jangan pakai pengalamanmu yang lalu. Oh, saya ahlinya untuk menelaah ketulusan orang. Enggak, lu gak bisa. Yang tahu hati orang cuma Tuhan dan dia. Kalau Anda peka sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan Anda dari hubungan yang salah. Katakan amin. Jangan sampai kita terlibat dengan orang yang salah yang akhirnya nipu kita. Satu kali, ada kenalan kami datang ke ICI, dia gak tinggal di Jakarta. Dia tiba-tiba datangin saya dan bilang gini, Bu Heni, saya kesini tuh mau meeting. Meeting apa? Mau kerjasama sama orang. Itu loh, sama itu loh dia sebut bisnisnya. Saya kaget. Kenapa? Karena saya kenal ownernya. Terus dia tanya saya, menurut Bu Heni, oke gak kalau saya kerjasama sama dia? Saya langsung bilang, jangan. Kalau Anda tanya dan saya yakin, saya akan bilang. Tapi kalau saya tidak kenal, saya akan bilang, kamu doa dan cari tahu sendiri. Saya pernah khotbah tentang rekam jejak. Anda harus cari di YouTube saya, Pastor Heni Kristianus, cari rekam jejak. Sebelum Anda bangun hubungan kerjasama dengan orang, pelajari dulu rekam jejaknya.
Kalau belum apa-apa, saya kasih tahu, orang bisnis itu kan butuh waktu untuk cuan, untuk balik modal. Kalau investasi dana baru turun, dia udah bermewah-mewah, beli mobil mewah, keluar negeri, bangun rumah, Anda harus curiga. Kok baru ngerintis bisnis udah langsung kaya raya? Duitnya siapa? Yang kayak gini saya udah lihat. Ujung-ujungnya gak bisa balikin modal orang, yang ada malah nipu orang. Hati-hati investasi. Jangan gampang percaya. Kalau Anda mau punya hubungan yang baik sama temanmu, jangan deh join-join bisnis, udah jalan masing-masing aja. Nanti jadi merusak hubungan. Kecuali Anda benar-benar percaya, saya kasih tahu, orang sedara aja bisa ribut. Makanya hubungan di gereja nih sebagai teman, udah kita jangan pakai duit deh. Nanti yang satu ngelapor ke saya, dia makan duit saya. Yang satu ngelapor, dia yang gak mau kerja. Pusing saya. Mendingan tulus aja hubungan kita. Jangan ada buntutnya. Kayak saya ngelarang pengerja-pengerja, udah jangan saling pinjam duit. Kita jaga ketulusan. Amen. Kecuali Anda yakin, Anda percaya sama orang itu, silakan. Yang terakhir, kepekaan membuat kita mengenali waktunya Tuhan. Matius 2, judul perikopnya kembali ke Mesir. Setelah Herodes mati ayat 19, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Anda lihat, sampai kapan Yusuf dan Maria bersama Yesus harus tinggal di Mesir? Roh Kudus kasih tahu. Begitu nyata pimpinan Tuhan dalam hidup Yusuf, luar biasa bukan? Kalau Anda pergi ke Mesir, Anda akan lihat rumah keluarga kudus di mana mereka pernah tinggal. Nah, kalau kita itu peka sama Tuhan, kita tuh akan peka dengan waktunya Tuhan. Kita tidak akan khawatir, kapan nih Tuhan? Udah lama banget nih saya pelayanan, kok gak ada promosi dari Tuhan? Saya udah nabur banyak nih Tuhan, kok gak ada berkatnya Tuhan? Sabar. Kalau kamu peka sama tuntunan Tuhan, kamu akan mengenali waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Saya dituntun Tuhan dalam 3 kairos waktu Tuhan. Yang pertama, saya dituntun Tuhan kapan harus kembali ke Indonesia, yaitu Januari 2006. Kemudian Tuhan menuntun saya supaya saya menolong orang miskin di Indonesia. Itu asal muasal tangan pengharapan. Yang kedua, Roh Kudus menuntun saya tahun 2019 untuk memulai pelayanan online. Yang saya sebut waktu itu Cyber Church. Karena belum pandemi, orang belum kenal kata online church. Tapi saya sudah dapat visi dari Tuhan memulai gereja online lewat Cyber Church. 2019 saya kasih tahu suami saya bahwa saya mau berhenti khotbah keliling. Setelah jadwal saya habis di 2021, saya mau berhenti khotbah keliling. Suami saya hampir marah, dia bilang gini, mau ngapain kamu kalau berhenti khotbah? Saya bilang saya mau fokus Cyber Church. Itu nubuatan yang profetik yang saya ucapkan di tahun 2019. Kemudian kairos Tuhan terjadi lagi. Roh Kudus tuntun saya kapan harus buka gereja onsite. Tuhan pakai leader-leader komsel, teman-teman baik kami untuk mendesak kami. Kamu harus buka gereja onsite. Nah, saya bilang tunggu waktu Tuhan. Kita doakan. Nah, saya bersyukur Tuhan memimpin kami begitu dahsyat. Gereja onsite berdiri pertama kali akhir Juli 2020 di Santika Hotel. 2 tahun yang lalu. Dan Anda perlu tahu ini. Hidup kita itu ada musimnya. Hidup kita itu segala sesuatu ada waktunya. Kapan harus nikah? Kapan harus kerja? Kapan harus join bisnis? Kapan harus mulai ke kanan? Kapan harus mulai ke kiri? Anda melihat cerita hidup saya, bagaimana Tuhan menuntun saya pulang dari Australia ke Indonesia. Kemudian kapan saya harus bikin pelayanan online. Terus kapan saya harus bikin pelayanan onsite. Semuanya disertai Tuhan. Dengan tuntunan Tuhan yang sangat jelas. Saya kasih tahu. 2 tahun lalu di Santika, saya ngomong sama Pastor Jojo, sayang, suatu hari nanti saya akan khotbah di stadion Mahaka Square ini. Suatu hari nanti,
5.000 orang di sana. Dan semalam itu terrealisasi. Puji nama Tuhan. Kalau 2 tahun lalu kita ibadah di Hotel Santika dengan kapasitas 450. Semalam Tuhan mengirim jiwa-jiwa, lautan manusia, lebih dari 5.000 orang memenuhi Stadion Mahaka Square. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Katakan Tuhan baik. Saya akhiri, jaga hati nurani kita tetap murni, supaya kita selalu peka dengan tuntunan Tuhan. Kita sangat butuh kepekaan, supaya tuntunan Tuhan itu pertama meluputkan kita dari mengambil keputusan yang salah. Yang kedua, tuntunan Tuhan itu meluputkan kita dari bahaya, dari niat-niat jahat orang. Yang ketiga, kepekaan itu membuat kita mengenali waktunya Tuhan. Yang mau dituntun Tuhan, angkat tanganmu dan minta sama Tuhan. Bapa di sorga, berikan kepekaan kepada umatmu. Hambamu berdoa, biar hati nurani mereka bersih, tulus, sehingga roh Tuhan boleh berdiam dalam batin mereka. Dan hidup mereka dituntun Tuhan. Mereka diluputkan dari membuat keputusan yang keliru. Mereka diluputkan dari bahaya dan niat jahat orang. Bahkan hambamu berdoa, mereka mengenali waktumu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Yang terima katakan, amin.